Bab 1111, Konflik di Hotel. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Ratu Putri Duyung melihat bawahannya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi mayat kering dan menjerit kesakitan dan kesedihan. Matanya memerah karena marah. Tidakkkkkkkk. Hujan darah itu seperti malaikat maut, memusnahkan kehidupan dimanapun ia menyentuhnya. Mayat-mayat bertumpuk satu di atas yang lain, dan seluruh wilayah itu mulai tampak seperti rumah jagal. Ia menatap tajam ke arah Yue Zong dan mengutuk, "Manusia, caramu sangat kejam, klan laut kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kami akan membunuhmu, kami akan membunuh rasmu." Yue Zong menoleh untuk menatapnya dengan dingin, dan mengirimkan kekuatan untuk mengguncang otaknya dan membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, sebuah rune boneka tercetak padanya, "Sudah terlambat. Kau tidak akan pernah melihat hari itu. Jadilah budakku dengan patuh." Setelah itu, ketika ia bangun, ia berdiri di samping Yue Zong dan memberi hormat dengan hormat, "Salam, Tuan." Gao He, yang masih aman di dalam gelembungnya, menatap Ratu Putri Duyung yang menawan dan cantik itu. Tatapannya dipenuhi rasa iri, sungguh orang yang cantik. Gao He sendiri adalah seorang gadis remaja yang cukup menonjol, dan dia bangga dengan penampilannya. Namun, di hadapan Ratu Putri Duyung ini, dia tercengang dengan tingkat pesona dan keanggunannya. Yue Zong melirik Ratu Putri Duyung itu, dan memberinya nama acak. "Aku punya seorang pembantu perempuan dari klan laut bernama Hailan, kamu akan dipanggil Hai Mei kalau begitu." Dia menjawab dengan senyum lembut, dan tak seorang pun dapat membayangkan bahwa beberapa saat yang lalu, dia telah memamerkan taringnya pada Yue Zong. Yue Zong kemudian bertanya, "Aku ingin tahu, mengapa klan laut memilih untuk menyerang Shanghai sekarang, serta rencana untuk masa depan?" Setelah dikendalikan, Hai Mei sepenuhnya tunduk, dan melaporkan semua yang dia ketahui kepada Yue Zong. "Ya, Tuan." Dari mulutnya, Yue Zong memperoleh informasi yang berharga. Setelah dunia berubah, klan laut memiliki banyak spesies cerdas di antara mereka. Klan kerajaan adalah klan Putri Duyung, mereka secara alami berbakat dan cerdas, tanpa perlu laki-laki, dan dapat melanjutkan garis keturunan mereka. Lebih jauh lagi, keturunan mereka semua adalah perempuan. Di dalam lautan, klan Putri Duyung telah berkembang biak paling cepat, dengan lebih dari 100.000 anggota. Pasukan bawahan mereka telah mencapai lebih dari 1 miliar. Putri Duyung pertama di lautan telah disebut sebagai Dewa Laut, dan dia memiliki kekuatan tak terbatas dan segala macam kemampuan. Pada saat yang sama, dia mengendalikan banyak senjata kuno di perairan. Dia telah tenggelam dalam reses terdalam lautan, berkultivasi dengan keras, sementara otoritas diserahkan kepada yang kedua dalam komando, Permaisuri Putri Duyung dari 7 lautan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pemimpin sejati klan laut, memegang otoritas atas ratusan dan ribuan Putri Duyung, serta puluhan miliar binatang mutan akuatik. Kali ini, dengan klan laut yang naik ke daratan, itu adalah tujuan dari Permaisuri Putri Duyung. Dia bermaksud mengirim pasukannya untuk menyerang Tiongkok, Jepang, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan banyak negara Asia Tenggara lainnya. Para prajurit klan laut memiliki fisik yang kuat dan tidak memerlukan logistik atau dukungan apapun, karena mereka dapat dengan mudah menghabisi binatang mutan darat. Jadi, ketika mereka menyerang, itu seperti operasi kilat, dan sangat lancar. Jika Yue Zong tidak bertindak, Shanghai akan jatuh. Ada keuntungan yang dimiliki klan laut atas ras dan spesies darat, yaitu bahwa Permaisuri Putri Duyung mereka dapat mengendalikan binatang mutan laut tingkat tinggi. Jadi, mereka memiliki gerombolan binatang mutan laut yang menyerang bersama mereka. Jika Yue Zong tidak mengambil risiko sepanjang perjalanannya untuk berevolusi terus-menerus dan mencapai alam tipe 8, akan sulit untuk menghadapi jumlah mereka juga. Dewa Laut, aku ingin tahu seberapa kuat dia. Yue Zong berpikir sejenak, sebelum jantungnya berdebar kencang. "Hai Mei, di mana lokasi kuil klan lautmu?" Berdasarkan peta manusia, karena klan laut adalah spesies yang cerdas, mereka terus belajar dan berevolusi. Mereka juga telah menyerap pengetahuan manusia yang tak terhitung jumlahnya, membentuk budaya mereka sendiri. Karena itu, mereka telah jauh melampaui spesies lain yang berhubungan dengan laut, menjadi ancaman bagi umat manusia itu sendiri. Sebagai seorang bangsawan, Hai Mei memiliki lebih banyak pengetahuan daripada kebanyakan manusia. Hai Mei mengerutkan alisnya, saat dia tenggelam dalam pikirannya,
sebelum memastikan, lokasi kuil itu seharusnya berada di koordinat segitiga Bermuda. Saat Yue Zong mendengar kata-kata itu, dia menghela napas panjang, matanya berkedip dengan kilatan aneh, seperti yang diharapkan. Yue Zong berpikir dalam hati, sekarang aku harus kembali dan membuat persiapan. Kali ini, dalam perjalanan ke kuil, aku benar-benar membutuhkan Floxenia, Hai Mei, dan Gao He. Hanya dengan begitu aku akan bisa mendapatkan manfaat yang paling banyak. Floxenia memiliki kemampuan membaca pikiran, di hadapannya, semua rencana sia-sia. Dengan dia, Yue Zong akan mampu melihat melalui orang lain dan membuat rencana atau bertindak sesuai dengannya. Hai Mei adalah Ratu Putri Duyung dan mengetahui hal-hal yang tidak mereka ketahui. Gao He memiliki kemampuan untuk mencari harta karun, Yue Zong pasti membawanya. Bagaimanapun, harta karun yang kuat dapat memengaruhi pertempuran. Setelah membuat keputusan, Yue Zong melirik Gao He, sebelum menjatuhkannya. Dia kemudian mencabik-cabik ruang dan melangkah maju. Kembali ke Amerika, di luar kamar tempat Yue Zong berada, ada dua robot wanita yang menunggu di luar. Ini adalah prototipe Kekaisaran Meh. Kecuali mereka melepaskan penutup luar mereka, atau menggunakan pemindai paling canggih, tidak ada yang bisa membedakan mereka dari manusia sungguhan. Kehangatan tubuh mereka sangat mirip dengan manusia, mereka memiliki kemampuan untuk makan, mereka akan berdarah saat terluka, dan hampir tidak berbeda dengan manusia. Ini adalah tipe Meh yang akan dikirim ke Kekaisaran Meh sebagai mata-mata. Di depan mereka ada kelompok dari aliansi manusia Super Amerika. Lehman berbicara dengan keras, kalian berdua, silakan minggir. Aku perlu bertemu Yue Zong. Kita belum melihatnya selama beberapa hari, dan hari ini adalah tanggal yang disepakati untuk berangkat. Izinkan aku menemuinya. Salah satu robot wanita, yang berambut hitam panjang berbicara dengan dingin, pemimpin telah memberikan perintahnya, tanpa perintahnya, tidak seorang pun boleh masuk. Salah satu orang Amerika, yang rambutnya cerah dan berwarna-warni, dan dia mengenakan indik hidung yang besar, menyeringai provokatif, berbicara, nada bicara yang sangat provokatif. Kami telah meminta untuk berbicara dengannya, selama beberapa hari ini. Bagus sekali, namun, dia masih tetap terkurung. Selain itu, kami belum melihatnya sekalipun. Bagaimana jika dia dibunuh oleh kalian berdua? Pasti begitu, itulah mengapa kalian tidak mengizinkan kami masuk. Mendengar kata-kata itu, Lehman mengerutkan kening, tetapi dia tidak memarahinya. Dia curiga Yue Zong merencanakan sesuatu. Saat ini, posisi Yue Zong memang berat, jika dia seorang teman, mereka bisa bersantai dan menikmati hidup. Namun, jika dia seorang musuh, mereka akan mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan. Meskipun Tiongkok dan Amerika masih dianggap sekutu, tidak ada aliansi yang ditetapkan selamanya. Oleh karena itu, mereka masih waspada terhadap Yue Zong. Kedua robot itu terus tampak dingin, tidak mengatakan apa-apa, mengabaikan pria dengan indik hidung, seolah-olah dia adalah udara. Sialan, pergilah kalian. Pria bertindik hidung itu menjadi marah, ekspresinya buas saat melihat mereka mengabaikannya, dan mengangkat tangannya untuk meraih mereka. Sebelum kiamat, dia adalah seorang penjahat, dengan temperamen buruk dan dia rentan berkelahi. Lebih jauh, seiring perjalanannya, dia telah membunuh banyak musuh dan menjadi salah satu anggota aliansi. Setelah mendapatkan rasa hormat, tidak ada orang lain yang berani mengejek masa lalunya, dan dia menjadi lebih sombong dan angkuh. Wajah Lehman jatuh, saat tangan kanannya terjulur, bermaksud untuk meraih bawahannya, saat dia berteriak dengan marah, Jerry, jangan. Semua orang tahu temperamen Yue Zong, dan jika mereka memusuhinya, bahkan mereka semua tidak dapat berbuat apa-apa jika dia mengamuk. Meh yang cantik itu mengerutkan kening, dan tangannya meledak dengan dahsyat, mengiris dada pria itu dengan akurat, dan mencabut jantungnya yang masih berdebar dalam sepersekian detik. Setelah kehilangan hatinya, mata pria itu dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa, saat dia merasakan kekuatan surut dari tubuhnya. Di bawah tatapannya yang ketakutan, Meh itu dengan dingin mengepalkan tangannya, menghancurkan jantungnya. Meh lainnya kemudian mengangkat serangan angin cepat yang meniup daging dan darah yang hancur ke sudut. Tipe 6, Lehman melihat betapa mudahnya para Meh berurusan dengan pria dengan indik hidung, dan wajahnya menjadi muram. Bahkan seseorang sekuat dia tidak akan mampu berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tipe 5 semudah itu. Hanya seorang ahli tipe 6 yang bisa melakukannya.
Dua wanita cantik yang menjaga pintu Yue Zhong begitu buas dan kejam, para pahlawan Amerika lainnya semuanya takut, tidak berani melangkah maju untuk memprovokasi mereka. Wajah Lehman tenggelam dan dia berbicara dengan tegas, "Nona-nona, kalian baru saja membunuh orang-orangku, tidakkah kalian akan memberikan penjelasan?" Meh yang cantik itu berbicara dengan dingin, "Orang mula yang bergerak lebih dulu. Aku bertindak untuk membela diri. Dia pantas mendapatkannya." Mendengar kata-kata itu, seluruh kelompok ahli dari aliansi manusia super menjadi marah. Meskipun Jerry bukanlah orang yang baik, karakternya terkadang meragukan, tetapi dia adalah salah satu dari mereka, dan telah memburu banyak zombie dan binatang mutasi sebelumnya. Sekarang setelah dia terbunuh, dan pihak lain tampak acuh tak acuh, mereka pasti marah. Lehman berdiri maju dan membentak sambil menatapnya dengan dingin, "Nyonya, ini bukan Cina, tetapi Amerika. Anda baru saja membunuh orang kami di tanah Amerika, jika Anda tidak memberikan penjelasan yang baik, kami tidak akan membiarkan ini terjadi." Tepat pada saat ini, pintu terbuka, dan Yue Zhong melangkah keluar, tatapannya dingin saat dia melirik para elit Amerika. Dia kemudian menantang mereka, "Oh, apakah kalian tidak akan membiarkan ini terjadi?" Bagaimana mungkin? Melihat Yue Zhong, Lehman dan para pahlawan lainnya semua merasakan hati mereka sedikit membeku, keberanian mereka menghilang dalam sekejap. Pria di hadapan mereka ini benar-benar seperti dewa, yang mampu menghancurkan seluruh negara sendirian. Bahkan yang terkuat, Lehman, dapat terbunuh hanya dengan sekali tekanan. Lehman mengumpulkan keberaniannya, dan membentak Yue Zhong, "Tuan Yue Zhong, bawahanmu ini, baru saja membunuh seseorang dari aliansi kita, tanpa pandang bulu. Kau harus bertanggung jawab atas itu." Jawaban macam apa yang kau harapkan? Aku tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yue Zhong menatap Lehman dengan dingin. Saat dia memberikan tekanan kuat ke arahnya, niat membunuhnya mengalir deras. "Saya sudah memberikan perintah, siapapun yang berani menerobos masuk ke ruangan ini akan dianggap sebagai musuh, dan mereka harus langsung dihabisi." "Lehman, Anda membiarkan bawahan Anda bertindak begitu tak terkendali, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda bermaksud untuk membunuh saya, dan memengaruhi hubungan antara Tiongkok dan Amerika? Membunuh pemimpin suatu negara adalah kejahatan berat, bahkan jika saya membunuh kalian semua sebagai hukuman, TAF pasti tidak akan mengatakan apapun. Kalau begitu, biarkan saya membantu Amerika membereskan kalian." Mendengar kata-kata itu, para ahli dari aliansi manusia super menjadi tegang karena takut dan hampir menyerangnya. Orang yang pertama menyerang biasanya akan menang, jika mereka menunggu Yue Zhong untuk bergerak lebih dulu, mereka semua akan mati. Tepat pada saat ini, terdengar teriakan yang jelas dan menegangkan, "Jangan bergerak." Ada energi aneh dalam suara itu, dan itu benar-benar melumpuhkan semua orang Amerika sekaligus. Kemudian, seorang wanita yang sangat seksi dan cantik mengenakan pakaian militer muncul, diikuti oleh 20 bawahan yang mengenakan baju besi nanomekanik. Si cantik itu memberi hormat kepada Yue Zhong, "Saya Revi, saya sangat minta maaf, Tuan Yue Zhong. Kali ini, itu sepenuhnya salah kami. Mohon maafkan kesalahan kami." Yue Zhong melirik wanita militer itu, lalu terdiam, sambil sedikit mengurangi tekanan. Sekarang, punggung para ahli itu basah oleh keringat. Jika Yue Zhong benar-benar ingin membunuh mereka, tidak mungkin mereka bisa membalas. Lebih jauh lagi, mereka tahu bahwa TAF tidak akan menaruh dendam terhadap Yue Zhong, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Yue Zhong terdiam beberapa saat, sebelum berbicara perlahan, "Baiklah, aku akan membiarkannya berlalu. Aku tidak berharap untuk kedua kalinya." Mendengar itu, semua orang langsung menghela napas lega. Tidak mungkin mereka bisa mengerahkan niat bertarung di bawah tekanan itu. Revi kemudian juga ikut tenang, tentu saja. Dia kemudian bertanya dengan hormat, "Tuan, hari ini adalah tanggal yang disepakati, apakah Anda sudah membuat persiapan?" "Aku sudah selesai, siapa yang akan memihak Anda?" Yue Zhong tertawa ringan, saat Floxenia, Gao He, dan Hai Mei melangkah keluar dari kamarnya. "Wanita-wanita cantik, astaga, petik 2. Ketika para pahlawan Amerika melihat Hai Mei, mata mereka berbinar dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Setelah Hai Mei mengubah bagian bawah tubuhnya menjadi manusia, dia tampak seperti wanita cantik yang sangat memikat dan menarik,
dengan aura keanggunan dan keanggunan yang tidak biasa terlihat pada kebanyakan wanita, sehingga menarik perhatian mereka. Lihat, gadis kecil di sampingnya juga sangat cantik, sepertinya dia benar-benar seorang lolicon. Wah, laporan itu nyata. Dia bahkan membawa seorang loli bersamanya. Petik 2 petik 2. Para ahli melihat Floxenia yang berdiri di samping Yue Zong, dan mata mereka berkilat aneh, namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan Gao He menatap Yue Zong dengan aneh, tidak ada seorang pun yang sempurna. Bahkan pahlawan terbaik dalam sejarah memiliki kekurangan, siapa yang tahu orang paling kuat di bumi adalah seorang lolicon. Aku bertanya-tanya bagaimana sejarah akan mengingat dan menghakiminya. Floxenia mendengar semua ini dan dia tersenyum misterius, meraih tangan Yue Zong. Revi segera menahan pikirannya, dan memperkenalkan Yue Zong, kelima orang di pihak kita adalah aku, Lehman, Elisa, dan Agardi. Yue Zong melirik mereka, menyadari bahwa ketiga orang lainnya adalah orang-orang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Hanya Agardi yang baru, dia adalah pria kekar dan biasa, tanpa sesuatu yang istimewa dan dia berada di alam tipe 4. Yue Zong memiliki persepsi yang kuat sejak dia melangkah ke alam tipe 8, dan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan seseorang hanya dengan melihatnya. Dari kelima orang yang dikirim Amerika, Revi dan Lehman berada di alam tipe 5, sementara Elisa dan Eliza berada di alam tipe 3. Agardi berada di alam tipe 4, dan selain Revi dan Lehman, ada banyak ahli lain yang lebih kuat. Baiklah, ayo berangkat. Yue Zong tidak banyak bicara, sebaliknya, dia memimpin mereka keluar. Saat rombongan itu meninggalkan hotel mewah itu, kapal perang pelindung membubung tinggi di atas mereka, menutupi langit saat turun. Sinar terang bersinar darinya, menyinari rombongan itu. Dengan itu, seluruh rombongan itu terpancar ke dalam kapal perang. Kapal perang yang luar biasa. Kenapa bukan milik kita? Keren sekali. Sinar itu dulunya hanya ada di film. Aku tidak akan bosan melihatnya berapa kali pun aku melihatnya. Petik 2 petik 2. Para pahlawan di bawah menatap kapal perang pelindung dengan kagum dan iri. Setiap kapal seperti benteng terapung yang besar, dengan kemampuan untuk memusnahkan 100.000 musuh. Jika Amerika memiliki kapal perang seperti itu, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Setelah memasuki kapal perang pelindung, Yue Zong memimpin yang lain ke sebuah ruangan, sambil berkata, Revi, ini kamarmu, sebelum mencapai segitiga Bermuda, tolong tetaplah di sini dan jangan berlarian. Kapal perang ini adalah salah satu rahasia utama Tiongkok. Jika kalian berlarian, aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Elisa bertanya tanpa basa-basi, bagaimana jika kita ingin mandi dan menggunakan toilet? Yue Zong terkekeh, semua yang kau butuhkan ada di sini. Terima kasih. Revi mengangguk dan menuntun Lehman dan yang lainnya ke dalam ruangan. Yue Zong tiba-tiba bertanya, oh benar, Agardi, orang macam apa dia? Kekuatan apa yang dimilikinya? Mengapa kau membawa dia, Elisa, dan Eliza ke segitiga Bermuda? Dengan bahaya di sana dan kekuatan mereka, akan sulit untuk melindungi mereka. Revi tersenyum malu-malu, Tuan Yue Zong, setiap orang punya rahasia masing-masing. Tidak sopan sekali jika kau bertanya. Setelah itu, dia segera menutup pintu, jelas tidak mau menjawabnya. Yue Zong terkekeh, sebelum membawa Floxenia dan yang lainnya ke ruang kendali. Saat dia duduk, dia bertanya pada Floxenia, Nia, apa yang sedang mereka lakukan? Dia berkedip dan mengangkat pipinya ke arahnya, tersenyum nakal, kakak, cium aku, dan aku akan memberitahumu. Yue Zong menatap kosong, sebelum mendesah tak berdaya, dan mengecup pipinya, apakah ini baik-baik saja? Hehe, dia menunjukkan ekspresi puas, sebelum mengerutkan kening, saudara Yue Zong, orang-orang itu tidak dapat dipercaya. Mereka mencoba memasang jebakan untukmu. Yue Zong tertawa, menjebakku. Mereka tidak memiliki kemampuan itu. Di alam tipe 8, tubuhnya bahkan kebal terhadap sinar laser dan segala macam racun. Bahkan jika dia terperangkap di tengah ledakan nuklir, dia tidak akan terluka. Dia tidak dapat memahami bagaimana aliansi manusia super dapat melukainya. Floxenia melihat bahwa Yue Zong tidak terlalu khawatir, dan dia menjadi gugup, saudara Yue Zong, kamu tidak boleh ceroboh. Di tangan mereka, ada harta karun yang diperoleh Revi, yang disebut batu pendambayang. Mungkin tidak memiliki potensi membunuh, tetapi memiliki sifat afrodisiak. Saat diaktifkan,
itu benar-benar ampuh. Bahkan Leo, dengan tubuh dewa iblisnya, telah terpengaruh olehnya sebelumnya. Mereka bermaksud untuk memanfaatkannya saat mendapatkan harta karun itu, mengorbankan Elisa dan Eliza untuk merayu kamu, sementara agar dia akan mendapatkan harta karun itu. Dia juga seseorang yang memiliki jejak dewa iblis. Kemampuannya adalah kamuflase, dan dia bukan orang Amerika, tetapi dari Belanda. Ketika Yue Zong mendengar ini, wajahnya menunjukkan ekspresi serius, jadi begitulah masalahnya. Tidak heran Taf setuju begitu saja, untuk berpikir dia memiliki kartu truf seperti itu. Di bumi, bukan hanya Edward, Yue Zong dan Leo yang memiliki jejak. Hanya saja di antara mereka yang memilikinya, mereka adalah 3 ahli paling terkenal, dan merupakan bagian dari, jika bukan pemimpin, faksi-faksi terhebat di dunia. Selama berlangsungnya mutasi bumi, banyak kekuatan telah dimusnahkan. Meski begitu, para ahli terkuat dari faksi-faksi itu tidak akan mati, sebaliknya, mereka mengembara dan berevolusi terus-menerus dengan melawan binatang mutasi liar. Agardi adalah salah satu ahli awal Belanda, yang telah memimpin para elit negara itu untuk menyerang kota utama. Dia telah memperoleh jejak dewa iblis dan telah memasuki dunia kedua. Namun, dia tidak dapat mencegah penyerbuan Belanda dari para zombie, dan dengan demikian, dia telah mengembara, sebelum akhirnya berakhir di Amerika. Yue Zong tidak akan meremehkan siapapun yang memiliki jejak dewa iblis. Dengan kemampuan kamuflase Agardi, Yue Zong tidak memiliki cara untuk mengetahui kekuatan aslinya. Jika ada salah perhitungan dalam mengasumsikan kekuatannya, maka pada saat kritis, dia mungkin akan dikalahkan oleh Agardi. Yue Zong bertanya, bagaimana dengan petunjuk tentang dunia dan Tuhan, apakah itu benar? Floxenia menjawab, dari apa yang kubaca dari pikiran mereka, itu tampaknya benar. Pada saat yang sama, ada kemungkinan rahasia besar yang dapat mengubah nasib sebuah faksi. Namun, mereka tampaknya tidak tahu banyak tentang itu. Yue Zong mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang, terima kasih, Nia. Kehadiranmu di dekatku benar-benar sangat membantu. Floxenia dapat merasakan ketulusan dan kasih sayang darinya, dan dia memperlihatkan senyum cerah, meringkuk seperti anak kucing kecil dalam pelukannya, merayakan dalam hati. Dengan kemampuannya, Yue Zong telah menugaskannya ke Departemen Intelijen, menangani berbagai pengkhianat dan mata-mata. Dia bisa merasakan ketakutan dari bawahannya dan kebencian yang tak terbatas dari mereka yang dijatuhi hukuman mati olehnya. Hanya sedikit yang menyukai atasan seperti itu yang bisa membaca pikiran mereka, oleh karena itu, dia hanya bisa mendapatkan kehangatan dan kepercayaan dari Yue Zong, itulah sebabnya dia bahkan lebih bergantung padanya. Yue Zong terus membelai kepalanya, sementara dia berpikir tentang bagaimana menangani orang Amerika dan kilatan dingin melintas di matanya. Setelah terbang dengan kecepatan penuh selama 1 jam, kapal perang pelindung dengan cepat tiba di atas segitiga Bermuda. Ketika mereka berada di wilayah udara di atas laut, kapal mulai berguncang, dan Yue Zong merasakan panas di pergelangan tangan kanannya, saat suara bayi terdengar, peringatan. Peringatan, ada beberapa gangguan yang tidak diketahui di area ini, dan dalam 10 detik lagi, kapal perang akan kehilangan keseimbangan. Silakan beralih ke manual atau bersiap untuk segera meninggalkan wilayah itu. Kapal perang pelindung dikendalikan oleh Bai. Jika dia menerima gangguan atau gangguan apapun, itu akan menyebabkan kapal perang kehilangan kendali. Oleh karena itu, akan ada kemampuan untuk beralih antara autopilot dan manual. Yue Zong memerintahkan, buka pintunya dan biarkan kami keluar, kau kendalikan kapal kembali ke negara ini. Mengerti. Kata-katanya baru saja terucap ketika cahaya terang menyelimuti tim Yue Zong dan juga tim Revi. Di bawah cahaya, mereka terpancar turun dan dikirim keluar dari kapal perang. Kapal perang pelindung kemudian berbalik dan melesat ke kejauhan. Ah, tolong, tidak, selamatkan kami. Tiba-tiba terlempar dari kapal, tim Revi mendapati diri mereka jatuh bebas di udara. Elisa dan Eliza berteriak, wajah mereka pucat. Kapal perang telah terbang di ketinggian 6.000 meter, jatuh dari ketinggian seperti itu, bahkan jika mereka mendarat di laut, benturan yang kuat dapat membunuh mereka. Selain mereka berdua, 3 lainnya tidak panik pada situasi yang tiba-tiba seperti itu. Sebaliknya, wajah mereka hanya jatuh, dan mereka tidak menggunakan kemampuan apapun. Menyembunyikan diri mereka dalam-dalam, Yue Zong bergumam sambil melangkah di udara tipis. Dia menggunakan energi atmosfer untuk mendukung Floxenia dan 2 lainnya,
sementara dia mengamati reaksi tim Revi. Namun, mereka tidak melakukan apapun, seolah-olah telah menyerah. Selain kemampuan pembangkit tenaga listrik tipe 7 untuk memanipulasi energi atmosfer, hanya mereka yang memiliki kemampuan atau harta terkait penerbangan yang akan mampu bertahan sebelum mencapai alam tipe 7. Yue Zong bahkan berasumsi bahwa Agardi berada di alam tipe 7. Namun, mereka tidak melakukan apapun, tampak biasa saja seperti pembangkit tenaga listrik tipe 4. Bahkan Yue Zong tidak bisa tidak memuji tingkat kamuflasenya. Ketika mereka berada sekitar 100 meter dari permukaan laut, Yue Zong melambaikan tangannya dan menyebabkan gelombang energi atmosfer menyelimuti kelima orang itu. Dengan itu, kecepatan turun mereka turun drastis, dan mereka mendarat dengan tenang di atas air. Revi dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka, saat mereka memikirkan kekuatan Yue Zong kuat. Bahkan ada sedikit rasa iri di mata Agardi. Yue Zong kemudian membawa serta ketiga wanita dari timnya. Saat dia berbicara, Revi, kesepakatan sebelumnya dengan Taf adalah aku akan membawa kalian berlima ke sini. Segala sesuatu yang lain terserah kalian mulai sekarang. Setelah itu, dia langsung meninggalkan mereka saat dia melesat ke laut. Pada saat itu, rasanya seperti laut terbelah saat dia memanggil energi atmosfer di sekelilingnya untuk menyelimuti timnya saat melaju melalui perairan dengan kecepatan tinggi. Lehman mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ikuti rencananya, ikuti mereka. Revi mengeluarkan kotak biru yang dipenuhi ukiran, yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu menyelimuti mereka dan berubah menjadi sejumlah baju zirah aneh yang menutupi kelima orang itu. Ketika mereka terbungkus dalam baju zirah itu, tim mereka kemudian menyelam ke dalam air, berenang cepat menuju dasar laut. Baju tempur air, sepertinya mereka sudah dipersiapkan dengan baik. Yue Zong melihat kelompok itu dan baju zirah mereka, dan jantungnya sedikit berdebar kencang. Dia kemudian menunjuk ke Floxenia dan Gao He, saat dua sinar hitam melesat keluar dan mendarat di atas mereka, membentuk dua set baju zirah air hitam. Dia telah memperoleh banyak barang dari kota Kekaisaran Meh, dan baju zirah nano air hanyalah sebagian darinya. Saat ini, lautan telah berubah menjadi surga bagi binatang mutan. Ada makhluk buas di mana-mana, terutama segitiga bermuda. Saat tim Yue Zong baru saja memasuki air, lebih dari 10.000 piranha mutan berenang mendekat, gigi mereka tajam dan mampu mencabik binatang mutan tipe 3. Piranha mutan ini sangat ganas, jika mereka bertemu dengan binatang mutan tipe 5 yang tidak sengaja jatuh ke air, mereka akan melahapnya sepenuhnya, hanya menyisakan tulang. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tipe 5 dan tipe 6 telah mendarat di laut dan bertemu dengan piranha mutan ini, dan dimakan habis. Laut berbeda dari daratan. Banyak bentuk kehidupan di daratan tidak dapat menunjukkan bahkan 10% dari kekuatan mereka. Mereka secara alami tidak dapat menahan serangan seperti itu. Mati, Yue Zong melihat ikan-ikan yang menerkam ke arah mereka, dan mengerutkan kening, sebelum menunjuk dan memanggil energi yang berubah menjadi bilah tajam yang mengiris ke arah mereka. Pada saat itu, ada banyak darah dan bagian-bagian piranha mutan yang berserakan. Jika dia masih di alam tipe 6, akan merepotkan untuk berurusan dengan ikan-ikan ini. Namun, karena dia berada di alam tipe 8, semudah membalikkan tangannya untuk berurusan dengan mereka. Tiba-tiba, segerombolan binatang mutasi yang berbeda melesat keluar dari kedalaman laut. Ada ikan pedang mutasi sepanjang 10 meter, seluruh kawanan piranha mutasi, ular laut mutasi yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya lebih dari puluhan meter, dan tampak seperti Wim, serta beberapa binatang mutasi yang besar dan menjulang setinggi rumah. Di dalam area segitiga bermuda ini, ada banyak binatang mutasi laut yang haus darah. Saat mereka mencium aroma darah, mereka akan menyerbu Yue Zong melihat banyaknya binatang mutasi yang berjatuhan dan merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia bisa menghadapi satu dengan mudah, dan dia tidak takut pada ratusan atau ribuan dari mereka. Namun, ukuran seperti itu, di mana tampaknya ada ratusan ribu, bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani tanpa berkeringat. Binatang mutasi di laut berjumlah puluhan juta, bahkan jika Yue Zong berada di alam tipe 8, masih merupakan hal yang jauh untuk membunuh setiap binatang mutasi di laut. Jika dia terus menghadapi kawanan yang tidak pernah berakhir itu, ada kemungkinan dia akan jatuh. Melihat mereka berhamburan seolah-olah mereka adalah lebah yang gelisah, bahkan Revi dan orang-orangnya merasa kulit kepala mereka mati rasa dan merasakan teror. Tepat pada saat ini,
Hai Mei berbicara kepada Yue Zong, "Tuan, jangan khawatir, saya dapat memerintahkan binatang untuk tidak menyerang kita." Yue Zong memerintahkan, "Bagus. Lakukan." Ya, mendengar perintahnya, dia tidak ragu lagi, dan dengan cepat membuka bibirnya, untuk menyanyikan sebuah lagu yang indah. Saat lagunya berbunyi, getaran energi aneh menjalar ke seluruh wilayah. Binatang-binatang yang awalnya haus darah itu merasakan kegilaan mereka menghilang. Mereka memutar tubuh mereka dalam kebingungan, sebelum akhirnya berhenti dan berenang ke tepi. Semua bangsawan klan Putri Duyung memiliki kemampuan untuk menggunakan lagu mereka untuk mengendalikan binatang mutasi. Hai Mei adalah Ratu Putri Duyung yang dewasa, kekuatannya tangguh, dan kedudukannya agung. Ketika dia meledak dengan semua kemampuannya, dia mampu membuat binatang mutasi tipe 6 berteman dengannya, dan menjadi bawahannya, bertarung untuknya. Tentu saja, untuk menggunakan lagu Putri Duyung untuk menaklukkan sejumlah besar binatang mutasi, itu sangat sulit, tetapi untuk menghilangkan permusuhan mereka, itu lebih mudah. Melihat bagaimana Yue Zong mampu membebaskan situasi, Revi dan timnya dengan cepat tiba di belakangnya. Laut berbeda dari sebelum kiamat. Bahaya merajalela, dan kelompok itu semua adalah ahli daratan. Bahkan di darat, mereka hanya bisa melarikan diri ketika mereka bertemu dengan binatang mutasi tipe 5 atau tipe 6, belum lagi di laut. Kematian adalah satu-satunya hasil. Seluruh kelompok itu berjalan menuju dasar laut tanpa bersuara. Sepanjang jalan, Yue Zong melihat pemandangan yang mengerikan. Di dasar segitiga Bermuda, bahkan ada binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4 yang panjangnya lebih dari beberapa ratus meter. Banyak dari binatang mutasi ini hanyalah organisme yang hampir tidak ada sebelum kiamat. Adapun ular laut mutasi itu, yang panjangnya ratusan meter, saat mereka berkumpul dalam kelompok, mereka bergerak, tanpa ada yang mampu menghentikan mereka. Di daratan, seekor binatang mutasi tipe 4 yang panjangnya lebih dari 100 meter sudah cukup untuk menyerbu beberapa tempat. Namun, di lautan, mereka ada di mana-mana, seolah-olah mereka hanyalah prajurit biasa dari pasukan yang besar. Jumlah mereka mencapai ratusan ribu, dan biasa saja, bahkan seseorang sekuat Yue Zong bisa mati jika dia tidak hati-hati dan dikelilingi oleh binatang mutasi yang tak terhitung jumlahnya. Pada kedalaman seperti itu, kemampuannya berkurang sekitar 70%, hanya dengan mengaktifkan domain Dewa Iblis dia akan mencapai puncaknya. Namun, domain itu menghabiskan banyak kekuatannya, dan dia harus segera mengakhiri pertempuran jika dia menggunakannya, jika tidak, dia akan jatuh saat dia melemah. Mereka terus berjalan melewati gerombolan binatang itu dengan hati-hati, terus turun. Setelah beberapa lama waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya mencapai dasar laut. Di dasar laut, tidak ada seberkas cahaya pun, seolah-olah kegelapan telah menyelimuti seluruh area. Namun, dengan tubuh Dewa Iblis Yue Zong, matanya mampu melihat menembus cahaya atau kegelapan. Dia bisa melihat area itu dengan jelas. Setelah melihat sekeliling, dia merasakan hawa dingin. Di bawah segitiga Bermuda, ada banyak gunung besar yang panjangnya lebih dari 1 kilometer. Ketika dia melihat dengan saksama, dia menyadari bahwa ini semua adalah binatang mutasi tipe 5 dan tipe 6 dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Jumlah mereka lebih dari puluhan ribu. Artinya, ada lebih dari selusin ribu binatang mutasi tipe 5 di dasar laut. Kekuatan seperti itu tak terkalahkan di dalam lautan. Jika mereka datang ke daratan, mereka akan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Lebih jauh lagi, di laut, tidak ada yang mungkin bisa memusnahkan mereka. Bahkan Yue Zong harus menjaga kewaspadaannya. Revi dan yang lainnya melihat binatang buas yang tertidur dan menghirup napas dingin, wajah mereka menjadi lebih buruk. Meskipun mereka tidak memiliki mata seperti Yue Zong, baju zirah air mereka memiliki sensor inframerah. Mereka dapat melihat sendiri gunung-gunung yang mengerikan itu. Hanya satu dari binatang buas itu bisa memusnahkan mereka, belum lagi puluhan ribu. Yue Zong melirik sekilas, sebelum berbicara kepada Revi, "Nona Revi, Anda seharusnya bisa memberitahu kami posisinya sekarang." Meskipun dia memiliki Hai Mei, jika mereka dapat memastikan lokasinya, itu akan lebih baik. Revi mengangguk sedikit, dan mengeluarkan kotak giok dari genggamannya, mengambil peta hitam kuno. Saat peta itu muncul, peta itu berjuang keluar dari tangannya, sebelum melayang ke arah dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Melihat gerakannya yang aneh,
semua orang saling bertukar pandang dan mengikuti di belakang dengan tenang. Tubuh mereka kecil, dan bagi binatang mutasi tipe 5 itu, mereka hanyalah keberadaan seperti semut. Mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka sudah mati. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa mereka hanya tidak bisa bergerak untuk saat ini. Jika mereka bertindak tiba-tiba, tidak ada yang bisa menahannya. Mereka mengikuti peta untuk jarak yang pendek sebelum peta itu membawa mereka ke seberkas cahaya terang di dalam perairan yang gelap. Di dalam cahaya itu, ada sebuah perisai, dan di dalamnya, sebuah altar diletakkan dengan banyak benda mistis. Ada peti dan senjata, dan kotak-kotak yang terbuka, memperlihatkan banyak sekali inti binatang mutasi, dan itu tampak seperti gudang yang sangat besar. Melihat perisai itu, Lehman dan yang lainnya merasakan tatapan mereka menjadi cerah. Pakaian mereka kemudian menembakkan jet, mendorong mereka ke arah perisai itu. Yue Zong langsung curiga dengan rejeki nomplok yang tiba-tiba ini, tetapi jumlah harta karun itu pasti menarik perhatiannya. Dia bahkan melihat beberapa inti binatang mutasi tipe 9. Dia tidak bisa melepaskan sumber daya yang sangat berharga itu. Pada saat ini, Floxenia tiba-tiba mendesak, "Saudara Yue Zong, jangan pergi. Itu jebakan. Di sana berbahaya. Aku bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa dengan rencana jahat pada kita." Yue Zong segera berhenti saat tatapannya menyempit. Dia bertanya pada Gao He, "Gao He, coba gunakan kekuatanmu untuk merasakan apakah ada harta karun di sana." Sebagai tanggapan, Gao He memejamkan mata dan sedikit mengernyit, sebelum menjawab dengan tidak yakin, "Pasti ada harta karun di sana. Tapi hanya satu, dan itu tidak ada di dalam cahaya, melainkan di belakang." Yue Zong segera menyalurkan suaranya ke telinga kelima orang Amerika itu, "Kembalilah. Itu jebakan." Mendengar itu, ada berbagai reaksi. Revi, Elisa, dan Agardi segera berhenti, sementara Elisa hanya memperlambat, sedikit ragu-ragu. Lehman, di sisi lain, meningkatkan kecepatannya. Mata Lehman bersinar dengan keserakahan saat dia berpikir, aku sendiri telah menggunakan trik seperti itu berkali-kali. Harta karun ini milikku. Begitu aku menguasainya, aku bisa mengalami perubahan dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang bahkan melampaui Leo dan Yue Zong. Aku akan menjadi ahli nomor 1 sejati di bumi. Keserakahan bisa membutakan. Banyak orang cerdas telah menjadi mangsa keserakahan mereka sendiri sebelumnya. Lehman adalah seorang ahli yang berbakat, dan dia berharap untuk melampaui Leo dan Yue Zong. Itulah yang selalu ada dalam pikirannya setiap hari. Dengan harta karun seperti itu di depannya, baginya, itulah satu-satunya kesempatan yang harus dia raih. Tepat saat dia mendekati cahaya itu, tiba-tiba, dari dalam perisai, lidah besar terbuka dan melesat keluar, melilit Lehman dan menusuk tubuhnya. Sebelum Lehman sempat berteriak, lidah itu kembali ke dalam cahaya yang bersinar dan menghilang. Melihat itu, Elisa, yang berada di depan, menjerit sekeras-kerasnya, dan mencoba mundur ke belakang, "Selamatkan aku! Selamatkan aku! Selamatkan aku!" Pada saat itu, dunia cahaya itu menyusut, memperlihatkan mulut besar sepanjang lebih dari 1 kilometer, dipenuhi dengan gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya, memberikan kekuatan hisap yang kuat pada Elisa dan yang lainnya. Wajah Yue Zong berubah, saat ia meraih udara tipis, dan energi atmosfer yang kuat berkumpul, berubah menjadi tangan besar yang meraih Elisa dan menariknya ke arahnya. Rahang binatang besar itu mengatuk pada saat itu, menutup seluruh area tempat Elisa melarikan diri dan berhasil menggigit kakinya, saat darah segar mengalir. "Ah, tolong, sakit, selamatkan aku!" Elisa menjerit kesakitan. Elisa melihat itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak juga, "Kakak!" Tatapan Yue Zong menyempit, dan kekuatan Dewa Iblisnya terkumpul di matanya, dan ia mengaktifkan mata persepsinya, memperhatikan binatang itu dengan baik dengan cahaya keemasan yang berkilauan dari matanya. Itu adalah binatang besar dengan panjang sekitar 3 kilometer, tubuhnya ditutupi sisik tebal, dan ada bola daging aneh yang memancarkan cahaya seperti lentera yang terbentuk di dahinya, lebarnya sekitar 500 meter. Ternyata itu adalah ikan setan laut hitam mutasi tipe 7, dan itu sangat jelek. Setelah ditemukan, mata ikan itu berkilau berbahaya, dan lentera di kepalanya bersinar terang, memancarkan cahaya terang keluar. Yue Zong terkejut, dan dia dengan cepat memanggil perisai energi untuk melindunginya dan ketiga gadisnya, sementara dia tidak mampu untuk repot-repot dengan para elit dari Amerika. Pada saat kritis itu,
Revi dan Agardi tidak bisa lagi repot-repot menyembunyikan kekuatan mereka dan dengan cepat mengeluarkan kartu pertahanan terkuat mereka. Revi memperlihatkan kotak biru yang dengan cepat berubah menjadi bola mekanis yang melilitnya. Mata Agardi berbinar, karena sejumlah tato aneh terpancar di tubuhnya. Sebuah penghalang psikis yang kuat muncul dan terbentuk di sekelilingnya. Elisa dan Eliza sama-sama tidak memiliki harta pertahanan, dan hanya bisa berenang menuju Yue Zong dengan sekuat tenaga. Di antara orang-orang ini, Yue Zong adalah yang terkuat, dan hanya dia yang mampu melindungi mereka dari binatang mutan yang sangat besar. Cahaya terang bersinar terang, melewati perisai energi Yue Zong, dan menembus tubuhnya. Pada saat itu, Yue Zong merasakan kesadarannya diselimuti rasa sakit, saat pemandangan di sekitarnya berubah. Tuan, Anda sudah bangun. Tuan, kemarilah dan tangkap aku. Petik 2. Saat ini, dia dikelilingi oleh banyak wanita cantik dengan berbagai usia, gaya, dan pesona, dan dia tampak berada di surga di bumi. Para wanita yang tak terhitung jumlahnya itu memainkan musik surgawi, atau bernyanyi dengan suara merdu mereka, atau menari dalam tarian yang benar-benar memukau. Saat para wanita cantik yang menakjubkan ini mengelilinginya, mereka mengenakan sutra tipis, ekspresi mereka malu-malu, saat mereka bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Mereka memiliki kulit yang luar biasa dan semuanya anggun bahkan dalam kegembiraan mereka. Dalam suasana surgawi seperti itu, bahkan Buddha mungkin tenggelam selamanya. Sungguh ilusi yang kuat, jika aku tidak menjalani pembaptisan kehendak pembangkit tenaga listrik tipe 9, aku mungkin benar-benar tersapu dalam hal ini selamanya. Yue Zong menghirup aroma wanita-wanita di sampingnya, dan matanya berkilat dingin. Dia kemudian membentak dengan keras, "Enyahlah." Pada saat itu, tampak seolah-olah sebuah kapak kuat yang mampu membelah langit dan bumi muncul dan membelah pemandangan itu. Saat kapak itu mengiris, dunia hancur, dan para wanita, buah-buahan, dan surga hancur seperti kaca. Pada saat itu, Yue Zong bangkit dari ilusi, dan persepsinya menyapu keluar, memperhatikan bahwa selain dia, semua orang memejamkan mata, ekspresi kebahagiaan mereka. Bahkan Floxenia, yang berada di punggungnya, merona merah, napasnya memburu, "Saudara Yue Zong, jangan. Nia masih belum cukup umur. Namun, jika saudara Yue Zong benar-benar menginginkannya, maka Nia tidak akan menolak." Ketika semua orang asyik dengan mimpi mereka, tanpa ada cara untuk membalas, ikan Black Sea Devil tipe 7 membuka rahangnya sekali lagi dan mulai menghisap dalam-dalam, mencoba menghisap semua orang ke dalam mulutnya. Yue Zong mengerutkan kening, dan dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan teknik Summon Tamed Beast, ketika sebuah kekosongan muncul di laut, dan Wim Crocodile King tipe 8 terbang keluar, segera menerkam ke arah Black Sea Devil tipe 7. Ia membuka rahangnya sendiri dan menggigit dengan ganas tubuh ikan Black Sea Devil mutan tipe 7. Wim Crocodile King tipe 8 adalah binatang buas laut, darat, dan udara, dan ia bisa mahir bertarung di ketiga medan. Namun, kemampuan bawaannya adalah angin, jadi, di perairan, ia tidak terlalu efektif. Itulah sebabnya ia menghabiskan sebagian besar waktunya di luar air. Meski begitu, ia terus mendesak kemampuan bawaannya, sementara fisiknya berada di alam tipe 8, memberikan tantangan yang tangguh bagi ikan setan laut hitam mutasi tipe 7. Ketika ikan setan laut hitam mutasi tipe 7 digigit oleh Raja Buaya Wim tipe 8, sepotong besar daging terkoyak dari tubuhnya. Ia gemetar kesakitan dan membuka rahangnya yang besar, menembakkan lidahnya yang kuat ke binatang mutasi tipe 8. Saat lidah itu menghantam tubuh Raja Buaya Wim tipe 8, ia gemetar tetapi tidak mampu menembus kulit. Sebaliknya, itu hanya membuat binatang tipe 8 lebih marah. Buaya Wim tipe 8 sangat ganas, karena ia menggigit daging dengan kasar dan menggali ke arah daging. Setelah itu, dengan semburan bila angin yang kuat, ia dengan paksa mengiris ikan setan laut hitam menjadi dua, saat darah segar mewarnai air. Di lautan, meskipun kekuatan bila angin tidak sebanding dengan yang di darat, namun, dalam jarak dekat, ia mampu menimbulkan kerusakan besar. Dengan kematian Type 7 Black Sea Devil, genangan darah yang besar menghilang keluar, dan pada saat itu, banyak binatang mutasi dari air menyerbu. Beberapa binatang mutasi Type 5 dan Type 6 yang seperti gunung yang telah tertidur juga mengangkat kepala mereka, berenang mendekat. Darah dan daging binatang Type 7 sangat menarik bagi binatang mutasi Type 5 dan Type 6 ini,
karena dapat memungkinkan mereka untuk berevolusi lebih jauh. Yue Zong bertanya kepada Gao He yang baru saja terbangun, di mana harta karunnya, Gao He. Dia menunjuk ke arah ekor mayat Type 7 Black Sea Devil, di sana. Dengan pikiran, dia menyerbu ke depan seperti pisau yang mengiris air dengan energi atmosfer di sekitarnya saat dia tiba di ekor itu. Gao He menunjuk satu gumpalan tertentu, dan berbicara dengan tegas, itu di sana. Dengan satu ujung, bila energi atmosfer mengiris area itu, mencabiknya, saat jejak Dewa Iblis Emas yang berlumuran darah membubung ke arahnya. Yue Zong menatapnya dengan gembira, dan dia meraihnya, itu jejak Dewa Iblis. Tidak heran binatang terkutuk ini bisa mencapai alam tipe 7, jadi dia mendapatkan jejak. Aku ingin tahu bajingan malang mana yang telah dimakannya. Setelah dia mendapatkannya, dia meletakkannya di dalam cincin penyimpanan semesta dan terus melaju lebih jauh ke dalam lautan. Peta kuno hitam itu belum pergi, sebaliknya, menunggu Revi dan yang lainnya tiba sebelum melanjutkan perjalanan. Revi menggendong Elisa, yang kakinya telah digigit, dan telah pingsan karena menyuntikkan anestesi, dan datang ke Yue Zong. Tuan Yue Zong, kaki Elisa telah digigit. Kali ini, itu benar-benar berbahaya, tolong tunjukkan belas kasihan dan rawat dia dengan baik. Yue Zong meliriknya, begitu pula Elisa yang berdiri di sampingnya dan tertawa dingin. Revi, mereka orang-orangmu. Kau ingin aku mengurus mereka, karena mereka tidak lagi mampu melindungi diri mereka sendiri. Suruh Elisa untuk mengawalnya keluar. Jika dia tidak mampu, maka agar didapat mengisi peran itu. Revi mengerutkan kening. Dari tim yang beranggotakan 5 orang yang datang, Lehman telah dimakan hidup-hidup, sementara Elisa telah kehilangan kakinya. Mereka hanya memiliki 3 staf yang sehat yang tersisa. Jika ada orang lain yang pergi, rencana mereka akan hancur. Tatapannya berkedip saat dia berbicara dengan dingin. Yue Zong, aku tahu kau memiliki kemampuan untuk membantunya mendapatkan kembali kakinya. Jika kau dapat merawatnya sekarang, ketika kakinya sembuh, dia milikmu. Jika kau tidak mau menerimanya, maka tinggalkan dia di sini untuk mati. Ketika Elisa mendengar kata-kata kejam itu, ekspresinya berubah jelek, saat dia meraih adiknya yang setengah mati, dan mengumpat, Revi. Apa yang kau katakan? Dia adikku, seorang pahlawan aliansi manusia super. Kau benar-benar memperlakukannya seperti komoditas yang harus diserahkan. Lelucon macam apa ini? Aku tidak tertarik dengan misi ini lagi. Aku akan membawa adikku kembali sekarang, dan meninggalkan kalian sekumpulan bajingan gila dan tidak manusiawi. Revi menatap dingin Elisa yang gelisah dan marah, dan hanya menjawab dengan dingin, kali ini, kau harus menyelesaikan misimu. Baju zirah aqua yang kau kenakan dilengkapi dengan bahan peledak. Jika kau bersikeras meninggalkan misimu, aku akan meledakkannya, dan kau bisa pergi ke neraka bersama saudarimu. Ketika Elisa mendengar kata-kata kejam itu, ia merasa seluruh tubuhnya terbenam dalam es, saat wajahnya memucat, sementara ia menatap Revi dengan penuh kebencian. Awalnya, ketika ia dan saudarinya dipilih untuk misi tersebut, mereka bersemangat dan dipenuhi dengan harapan untuk itu. Namun, ia dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan terhadapnya sekarang. Revi meliriknya, sebelum menawarkan, wortel Elisa, ketika kau menyelesaikan misi, kau akan diakui sebagai pahlawan Amerika. Kau dapat memperoleh kembali kebebasanmu dan tinggal dimanapun yang kau inginkan. Pemerintah Amerika akan memberi kompensasi kepadamu dengan $1 miliar AS baru. Amerika juga telah mendapatkan kembali beberapa bentuk masyarakat dan membangun kembali struktur mereka. Ada mata uang baru, dolar AS baru. Dolar AS lama tidak berguna, dan hanya mata uang baru yang dapat membeli barang. $1 miliar AS bukanlah jumlah yang sedikit, cukup untuk membeli lebih dari 50 villa mewah di kota, dan seseorang dapat hidup dengan nyaman selama sisa hidupnya. Tentu saja, itu tergantung pada stabilitas pemerintah Amerika dan inflasi tidak akan terlalu gila. Elisa menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Di bawah tekanan, terkadang, seseorang harus menyerah. Elisa adalah gadis yang cerdas. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, Revi akan membunuh mereka di tempat. Setelah dilantik ke dalam aliansi manusia super, Elisa dan Eliza bukan lagi gadis yang tidak bersalah. Mereka telah melalui banyak hal dan telah melihat kegelapan di balik kedok pemerintah. Elisa menoleh ke Yue Zong dan terisak-isak sambil memohon, Yue Zong, tolong, selamatkan adikku. Jika kamu melakukannya,
aku bisa tidur denganmu. Revi telah menetapkan pikirannya, jika Yue Zong masih bersikeras untuk tidak membantu, Eliza akan mati. Elisa hanya memiliki saudara perempuan ini, dan mereka saling mendukung hingga hari ini melalui kiamat yang kejam. Demi saudara perempuannya, dia bersedia melakukan apa saja. Baiklah, aku akan menyelamatkannya. Yue Zong melihat bagaimana Elisa menangis dan tersentuh oleh hubungan mereka yang kuat. Dia menunjuk dan cahaya hitam menyelimuti tubuh Elisa, berubah menjadi mekanisme seperti roket, yang melesat ke permukaan laut. Yue Zong kemudian berbicara dengan acuh tak acuh, tenang saja, adikmu tidak akan mati. Roket itu terbentuk dari Type 6 Beast, selama tidak menghadapi serangan Type 7 Mutant Beast, jika ingin meninggalkan laut dengan sepenuh hati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Peta hitam itu terus melayang di lautan, melewati banyak gunung di bawah laut, sarang dari semua jenis binatang mutasi, saat peta itu bergerak menuju robekan gelap yang tampaknya tak berujung. Yue Zong dan yang lainnya mengikutinya dengan ketat. Setelah memasuki robekan itu, mereka turun ribuan meter lagi, sebelum mereka terbungkus dalam cahaya biru terang. Tiba-tiba, sebuah kota dengan banyak patung besar yang memancarkan aura kuat muncul di depan mereka. Di dalam kota besar itu, ada banyak anggota klan laut yang berjalan-jalan di jalan-jalan. Itu adalah hiruk-pikuk aktivitas. Pada saat yang sama, di dalam kota, pertahanannya ketat, dengan penjaga setiap beberapa meter. Kota bagian dalam benar-benar dipertahankan dengan baik. Hai Mei mengamati kota Dewa Laut dan memperkenalkannya kepada Yue Zong, Tuan, ini adalah tanah suci klan laut kita, kota Dewa Laut. Permaisuri Dewa Laut yang agung berada di bawah kota ini, memahami misteri alam semesta. Kota ini sebenarnya adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh peradaban kuno, dengan hanya 4 pintu masuk. Sisa area telah tertutup, dan kecuali diserang oleh pembangkit tenaga listrik tipe 9, mustahil untuk menerobosnya. Yue Zong mengamati kota itu, mulutnya sedikit berkedut. Namun, dia tidak banyak bicara. Meskipun kota ini mungkin mustahil ditembus oleh orang lain, baginya, yang memiliki kapal perang Radiant, itu tidak dianggap banyak. Hai Mei tampak meminta maaf saat dia melanjutkan, keempat pintu masuk adalah gerbang timur, barat, selatan, utara kota-kota itu. Gerbang yang paling dekat dengan kita adalah gerbang utara. Aku pernah berurusan dengan pelindung gerbang utara sebelumnya. Selama aku muncul, mereka akan membiarkanku masuk. Namun, aku harus menyusahkan Tuan, dan kalian semua untuk berpura-pura menjadi pelayanku. Yue Zong tiba-tiba bertanya, kau yang menjadi bawahanku belum terungkap, kan? Ia segera menjawab, seharusnya tidak. Itu terjadi secara rahasia, dan agar berita itu sampai ke lautan besar, akan memakan waktu setidaknya 10 hari, dan untuk mencapai kota Dewa Laut, akan memakan waktu setengah bulan. Dewa Laut yang agung biasanya tidak mempedulikan hal ini. Berita terbaru akan sampai ke istana terlebih dahulu, sebelum sampai ke kota Dewa Laut. Yue Zong mendengar ini dan sedikit lebih jelas tentang entitas mistis, Dewa Laut. Ia seharusnya menjadi orang yang kuat, orang yang berkultivasi, dengan seluruh pikirannya terfokus pada pelatihan. Ia tidak peduli dengan hal-hal lain dan lebih merupakan sumber harapan dan keyakinan bagi orang banyak. Karakter seperti itu menakutkan. Yue Zong menduga bahwa ia adalah eksistensi tipe 7 atau tipe 8 puncak, dan di laut ini, yang merupakan wilayah kekuasaannya, Yue Zong mungkin tidak dapat mengalahkannya. Pergi ke gerbang utara. Atas perintahnya, mereka dengan cepat menyamar sebagai pelayan Hai Mei dan kelompok itu melanjutkan perjalanan menuju gerbang. Warga kota Dewa Laut juga membutuhkan makanan, dan setiap hari, sejumlah besar anggota klan laut akan keluar masuk kota. Kota itu penuh dengan aktivitas. Keluar mudah, karena banyak anggota klan laut akan pergi begitu mereka keluar. Namun, ada antrean panjang untuk masuk. Yue Zong tidak ingin mengantre dengan patuh. Dia melihat antrean panjang itu, dan meraih keluar, mendorong manusia udang tertentu di depannya ke satu sisi dengan sikap sombong. Manusia udang itu berputar dengan ekspresi ganas dan hendak menyerang dengan marah ketika dia tiba-tiba melihat Ratu Putri Duyung Hai Mei di belakang Yue Zong. Matanya meredup, dan dia berdiri di satu sisi dengan patuh. Para Putri Duyung adalah bangsawan di antara semua klan laut, dan spesies lainnya tidak memiliki cara untuk melawan mereka. Sebagian besar dari mereka yang mengantre langsung disingkirkan oleh Yue Zong dan tidak berani mengatakan apapun. Tepat saat mereka mencapai gerbang utara, ada 4 prajurit laut, dengan kepala gurita,
tangan mereka seperti kait, menghentikan Yue Zong saat mereka menyalak. Berhenti, siapa kalian? Yue Zong menatap keempat prajurit gurita itu, wajahnya berubah dingin saat dia menyalak. Enyahlah. Di belakangku berdiri Ratu Putri Duyung Silemoya yang agung, kalian berani menghalangi jalannya. Mendengar teriakan marah itu, empat prajurit laut menoleh untuk melihat ke belakang, dan wajah mereka membeku karena terkejut, saat mereka berlutut dan berbicara dengan hormat, salam, Yang Mulia Silemoya. Kami telah menyinggung Anda tanpa mengetahui lebih baik, mohon maafkan ketidaktahuan kami. Hai Mei melirik mereka dengan tidak tertarik saat dia memerintahkan, masuk. Pada saat itu, mereka hendak bersantai dan memasuki kota, terdengar suara centil yang terdengar, Suster Silemoya, bukankah kau membawa beberapa pasukan untuk menyerang Shanghai di Cina? Mengapa kau di sini? Apakah kau meninggalkan pasukanmu dan kembali sendirian? Seluruh kelompok itu berbalik dan melihat sebuah tandu mewah yang diangkat oleh empat prajurit laut yang kekar. Tandu itu terbuat dari kristal merah, dan syarat dengan mutiara. Mengikuti di belakang adalah 300 prajurit laut yang kuat. Di atas tandu itu, ada seorang putri duyung muda yang duduk di atasnya, tubuhnya juga ditutupi dengan mutiara berharga, tersenyum saat dia melihat ke atas. Putri duyung muda ini jelas berstatus tinggi, dan Yue Zong dapat merasakan bahwa sebenarnya ada dua prajurit klan laut tipe 6 yang bertindak sebagai pengawalnya. Klan laut juga menghargai yang kuat, untuk berpikir bahwa putri duyung biasa dapat dilindungi oleh prajurit klan laut tipe 6, identitasnya jelas tidak sederhana. Hai Mei melirik putri duyung itu dan berkata dengan dingin, Possia, aku punya alasan sendiri, kenapa aku harus memberitahumu. Ayo pergi. Possia tertawa, menunjuk Yue Zong, tunggu. Saudari Silemoya, aku sangat tertarik pada budak manusia di sampingmu. Bisakah kau memberikannya padaku? Aku bisa memberimu hadiah 100 pengawal hiu macan. Pengawal hiu macan adalah salah satu pasukan paling elit di klan laut. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di alam tipe 4, dan 100 dari mereka adalah kekuatan yang cukup besar bahkan untuk para ratu putri duyung ini. Sebagian besar perdagangan adalah pengawal yang kuat seperti itu. Mereka seperti mata uang dan komoditas. Ada tatapan dingin di mata Hai Mei, saat dia menolaknya dengan dingin, tidak tertarik. Ayo bergerak, mata Possia berkilat, saat dia tertawa kejam, dan memberi perintah kejam, Husen, pergi hancurkan manusia itu. Ya, Tuan, ada cahaya kejam di mata pengawal hiu macan tipe 5 di sampingnya. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura yang kuat, saat dia melesat ke arah Yue Zong, mencakarnya. Mencari kematian, Yue Zong menatap prajurit hiu macan yang mendekat, matanya berkilat dingin. Dia melancarkan tinju kanannya ke kepala prajurit laut. Dengan pukulan keras, kepala prajurit laut terpisah dari tubuhnya, dan awan darah segar mewarnai area air menjadi merah. Mati, Jenderal Hiu Macan terbunuh begitu saja. Itu terlalu menakutkan. Siapa budak ini? Petik 2. Melihat Yue Zong mengalahkan prajurit Hiu Macan dalam satu pukulan, prajurit laut lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat. Jenderal Hiu Macan berada di alam tipe 5, dengan kekuatan tempur yang kuat. Namun, dia telah ditampar sampai mati oleh Yue Zong dalam satu pukulan. Karena ras mereka juga menghargai yang kuat, ahli seperti itu layak mendapatkan rasa hormat mereka. Melihat bawahannya terbunuh dalam satu serangan, alis Possia berkerut, saat dia menilai Yue Zong dengan hati-hati. Hai Mei tidak peduli dengan Possia saat dia memerintahkan, minggir. Saat mereka memasuki kota Dewa Laut, Hai Mei berbicara kepada Yue Zong melalui pemancar, Tuan, Possia adalah putri ke-107 dari klan laut. Dia mungkin tidak kuat, tetapi kecerdasannya diakui secara publik sebagai salah satu dari 10 teratas. Kami telah meninggalkan jejak yang begitu besar, kami mungkin tidak dapat menipunya lama-lama. Meskipun mereka telah memasuki kota dengan mudah dengan status Hai Mei, dengan berbagai hal dan perkembangan mereka, selama Possia mencari sedikit lebih hati-hati, mereka akan terungkap. Yue Zong mengamati peta hitam di langit, bergumam acuh tak acuh, jangan khawatir, kita hanya harus bertindak lebih cepat. Setelah itu, seluruh kelompok mengikuti peta hitam itu. Di pintu gerbang kota, Hai Mei mengerutkan kening, saat dia memerintahkan ikan todak ke sisinya, Wei Zheng, pergilah ke kota kekaisaran dan cari jejak dan catatan pertempuran Silemoya. Jika ada hal-hal yang aneh, segera laporkan kepada Yang Mulia Ratu Laut untuk mengirimkan para ahli ke sini.
Ya, seorang penjaga ikan todak di sampingnya menanggapi dan dengan cepat menerobos air dan menghilang dalam sekejap. Pos Xia melanjutkan, Jing Kui, pergilah ke kuil Dewa Laut dan laporkan, katakan bahwa si Lemoya telah membelot, dan telah membawa mata-mata manusia ke kota Dewa Laut, mintalah bantuan untuk menekannya. Pakar berkepala paus di sampingnya, yang tingginya 8 meter, dan memancarkan kekuatan seorang ahli tipe 6, mengerutkan kening, yang mulia, apakah si Lemoya benar-benar membelot? Dia mengangguk, tanpa sedikit pun amarah, saya 80-90% yakin. Jing Kui ragu-ragu sebelum bertanya, yang mulia, tanpa bukti apapun, jika dia ternyata tidak bersalah, kita akan ditangkap oleh kuil Dewa Laut dan dicap sebagai budak. Selain itu, tanpa bukti apapun, mereka tidak akan bertindak. Pos Xia tertawa ringan, suaranya berubah sangat dingin, pasti ada bukti. Laporkan saja bahwa si Lemoya telah membawa manusia untuk berurusan dengan kuil, dan para bajingan kuno itu pasti akan mengirim elit yang paling kuat keluar. Ini perintah. Apakah Anda mencoba untuk tidak patuh? Jing Kui segera menunduk ketakutan, bawahanmu tidak berani, aku akan segera pergi, sebelum dengan cepat menuju gerbang utara. Seiring berjalannya waktu, ada lebih banyak ahli yang dihasilkan di klan laut. Meskipun pembangkit tenaga listrik tipe 6 tidak banyak, jumlahnya cukup banyak. Jika seorang ahli tipe 6 seperti Jing Kui dieksekusi karena tidak mematuhi perintah, tidak akan ada air mata untuknya. Bagi klan Putri Duyung yang dapat mengendalikan binatang mutasi tipe 5 jauh lebih kuat dan berguna daripada ahli klan laut tipe 6. Ada kekuatan aneh pada peta hitam itu, dan orang-orang biasa tidak dapat melihatnya. Hanya Yue Zong, Revi, dan mereka yang awalnya melihatnya yang dapat melihatnya melayang di kota. Saat terus melayang, mereka melihat arah yang ditujunya. Ada piramida emas besar yang tampaknya dibangun dari emas paling murni, memancarkan aura yang kuat dan misterius di kejauhan. Ada penjaga dan pengawal di mana-mana, saat tentara yang kuat berpatroli di sekitar piramida. Para elit yang berpatroli di piramida setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik tipe 4. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tipe 5 dan tipe 6, dan para ahli benar-benar banyak. Ini hanyalah kekuatan di permukaan. Yue Zong dapat dengan jelas merasakan dengan persepsinya bahwa faktor yang paling menakutkan adalah bahwa di bawah piramida, sekitar beberapa lusin kilometer di bawah, ada binatang mutasi yang mengerikan yang memancarkan aura puncak tipe 8. Orang biasa tidak bisa merasakan kengerian binatang mutasi tipe 8 itu, tetapi Yue Zong peka terhadapnya. Binatang itu sudah berada di puncak alam tipe 8, setengah langkah ke alam tipe 9. Jika Raja Buaya Naga menantangnya sendirian, binatang itu pasti akan terkoyak dalam beberapa ronde. Bahkan di antara para ahli tipe 8, mereka terbagi menjadi beberapa tingkatan. Bagi binatang di bawah piramida, binatang itu hanya kekurangan gelombang spasial kecil itu. Begitu ia memahami hukum spasial, ia akan mampu melangkah ke alam itu dan menerobos, berubah menjadi keberadaan yang menakutkan yang dapat melampaui ruang. Peta hitam itu melesat keluar, memasuki piramida dan menghilang. Hai Mei dengan cepat berseru kepada Yue Zong, Tuan, ini adalah kuil Dewa Laut yang diolah oleh Dewa Laut yang perkasa di bawahnya. Yue Zong menatap piramida emas itu, matanya berkilat, ini kuil Dewa Laut. Kuil itu dibangun dengan indah, dengan nuansa misterius dan suci. Dia hanya perlu melihatnya dan bisa merasakan kekuatan dan teror yang tersembunyi di dalamnya. Dengan intuisinya, dia bisa merasakan bahwa jika dia menerobos masuk, kemungkinan besar dia akan ditekan di dalam. Kuil Dewa Laut tidak seperti kota kekaisaran kerajaan Meh. Meskipun bahaya merajalela pada saat itu, dengan banyak ahli yang juga, Yue Zong memiliki bayi sebagai kartu truf, dan ada juga ahli tipe 9 yang mengalihkan sebagian besar pertahanan, itulah cara dia melarikan diri dengan harta karun itu. Mengenai kuil Dewa Laut ini, Yue Zong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, serta Raja Buaya Wim yang dijinakkannya. Yue Zong menatap piramida besar itu, wajahnya berubah beberapa kali sebelum dia menarik napas dalam-dalam, dan ledakan dahsyatnya keluar, Yue Zong dari Tiongkok ada di sini untuk menantang Dewa Laut. Yue Zong dari Tiongkok ada di sini untuk menantang Dewa Laut. Petik 2 petik 2. Suaranya bergema di seluruh kota Dewa Laut. Mendengar suaranya, banyak penduduk di dalam kota terkejut, dan segera, semua prajurit laut berhamburan ke lokasi. Yue Zong, itulah ahli manusia teratas di daratan. Yue Zong,
Dia benar-benar datang ke kuil Dewa Laut kita untuk menantang Dewa Laut kita yang perkasa. Mencari kematian, Yue Zong. Itu Yue Zong dari Tiongkok. Tidak kusangka ahli manusia teratas datang untuk menantang Dewa Laut. Aku harus pergi dan membunuh manusia itu. Petik 2. Petik 2. Mendengar suaranya, banyak prajurit laut yang gila pertempuran menjadi bersemangat dan marah, menyerbu ke lokasi mereka dengan panik. Karena klan laut mulai berevolusi dan mengembangkan kecerdasan, mereka telah menangkap beberapa budak manusia selama tahun-tahun perkembangan mereka yang singkat dan menyerap pengetahuan apapun yang mereka bisa. Dengan demikian, mereka menyadari ahli teratas Yue Zong dari Tiongkok. Di masa lalu, mereka pernah berselisih dengannya di Jepang. Namun, saat itu, dia tidak mampu menangkis mereka, dan hanya bisa menaiki helikopter untuk melarikan diri dari serangan klan laut. Karena itu, banyak prajurit laut membencinya dan berpikir bahwa ras manusia biasa-biasa saja. Mendengar Yue Zong menantang Dewa Laut yang mereka hormati, banyak dari mereka yang terprovokasi dan ingin memburunya. Agardi, yang telah menutupi identitasnya dan tetap diam, bergegas menuju Yue Zong dengan cara yang agak terkejut. Apakah kamu gila? Sialan, bukankah kita akan terekspos seperti ini? Revi juga tidak percaya saat dia menatap Yue Zong, dia tidak menyangka dia akan mengumumkan kedatangannya dengan sangat keras, tepat di tengah-tengah wilayah musuh. Dengan raungan seperti itu, pikiran Yue Zong berdengung, saat energi di dalam dirinya melonjak. Tidak ada rasa kemuliaan, sebaliknya, yang menggantikannya adalah kepahlawanan yang membara, keinginan untuk bertempur. Pada tahap awal kiamat, dia terus-menerus berjuang untuk berkembang. Melawan musuh yang kuat, dia harus bersembunyi dan menghindar terus-menerus, dan telah menderita berkali-kali. Pada berbagai tahap, dia harus merencanakan gerakannya dengan hati-hati dan diam-diam, hanya karena dia terlalu lemah. Sekarang dia berada di tahap tipe 8, hampir tak terkalahkan, pola pikirnya secara alami berubah. Untuk menjadi ahli sejati di puncak, seseorang harus menerobos rintangan yang tak terhitung jumlahnya, dan menempa dan membaptis dirinya sendiri melalui tantangan, memusnahkan musuh. Ketika Yue Zong melepaskan raungan itu, dia secara naluriah memahami prinsip itu. Di kota Dewa Laut ini, ada banyak ahli, serta lawan yang tangguh dengan kedalaman yang tak terhitung. Jika dia tidak hati-hati, ada kemungkinan dia bisa jatuh. Meski begitu, dia tidak menaruhnya dalam hati, dan hanya ingin bertarung habis-habisan, memamerkan potensi terkuatnya. Yue Zong melirik Agardi, "Agardi, aku tahu kau adalah pakar teratas Belanda, dan juga pemilik jejak Dewa Iblis. Jika kau takut, kau bisa pergi dari sini sekarang. Dengan kekuatanmu, itu seharusnya tidak menjadi masalah." Wajah Agardi berubah, saat dia meraung pada Yue Zong, "Dasar maniak sialan. Aku akan melihat bagaimana kau mati." Sebelum menghindar ke gang kecil, menghilang ke dalam kegelapan. Siapapun yang memiliki jejak Dewa Iblis dan kembali dari dunia kedua bukanlah orang yang sederhana. Masing-masing dari mereka akan memiliki kemampuan untuk menghindari penculik mereka. Jika tidak, mereka pasti sudah dicabik-cabik oleh klan Sein dari dunia kedua. Tatapan Revi berubah rumit saat dia menatap Yue Zong, sebelum memilih untuk mengikuti Agardi. Di kejauhan, Posya melihat Yue Zong berdiri, mengambang di air, memancarkan aura yang sombong, dan matanya berkilat penuh penghargaan. Orang Yue Zong ini benar-benar pemberani, dan bisa dianggap pahlawan. Sayang sekali, dia akan segera mati. Klan Laut memuja, yang kuat, dan mereka mengagumi mereka yang berani memamerkan kekuatan mereka. Meskipun dia adalah musuh, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan dan keberanian Yue Zong. Manusia, kuil Dewa Laut bukanlah eksistensi yang bisa kau ganggu, kau bisa mati untukku. Seorang manusia ikan todak tipe 6 meraung, dan melesat ke arahnya dengan kecepatan Mach 5, menyerang Yue Zong dengan ganas. Seluruh kerangka prajurit ikan todak ini berubah menjadi bilah tajam, dan itu adalah salah satu kartu pembunuh andalannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 7 akan tertusuk olehnya. Mati, Yue Zong menunjuk ke arah prajurit laut yang datang, dan energi atmosfer yang tajam mengembun menjadi bilah, mengiris prajurit itu, di tengah hujan darah dan organ. Kuat, Jenderal Jianqi terbunuh. Manusia ini benar-benar punya kemampuan. Petik 2. Petik 2. Melihat kematian prajurit ikan pedang tipe 6, mata para prajurit klan laut di sekitarnya menyipit, tidak berani meremehkan Yue Zong.
Prajurit ikan pedang tipe 6 dianggap sebagai ahli puncak di kota Dewa Laut. Ahli seperti itu terbunuh dalam sekejap oleh Yue Zong, membuktikan kekuatannya. Possia menyaksikan dengan penuh minat, saat tubuhnya yang lentur bergetar karena kegembiraan, matanya berkilat karena gairah dan rasa kasihan pada saat yang sama, dia mampu membantai Jenderal Jian Qi dalam sepersekian detik. Dia benar-benar kuat, sayang sekali, dia manusia. Manusia ini kuat, semua orang, maju, jangan biarkan dia menodai dan mengejutkan Dewa Laut yang agung. Seorang prajurit klan laut meraung, menyalurkan bakat bawaannya, dan menembakkan sambaran petir ke Yue Zong. Raungan prajurit klan laut itu seperti sumbu peledak, saat seluruh gerombolan prajurit klan laut meledak dalam kegemparan, menyalurkan kemampuan bawaan mereka dan melemparkannya ke Yue Zong. Karena kalian semua mencari kematian, kalian bisa pergi ke neraka. Matanya berkilat dingin, melambaikan tangannya, saat 36 sinar cahaya darah melesat keluar dan berputar-putar di air, menyelimuti seluruh pemandangan di bawahnya. Dimanapun sinar darah itu menyentuh, bercak-bercak prajurit laut akan langsung berubah menjadi mayat kurus kering, dan sinar darah itu sendiri akan membesar. Pada saat itu, dia telah membunuh lebih dari puluhan ribu prajurit klan laut, saat bau darah semakin pekat dan menyebar lebih jauh. Di antara kemampuan Yue Zong, kemampuan manipulasi darah adalah yang paling berbahaya, dan paling efektif terhadap makhluk hidup biologis tingkat rendah. Itu memiliki area efek yang luas dan menghabiskan sedikit kekuatannya. Selama itu terus membantai, dengan kekuatan Yue Zong saat ini, itu bahkan tidak akan membuatnya lelah untuk mempertahankannya. Dibandingkan dengan domain Dewa Iblis yang lebih kuat, itu jauh lebih praktis. Possia melihat medan darah yang menghanguskan ini, dan wajahnya membeku karena terkejut saat dia mundur dengan ngeri. Tidak baik. Manusia ini benar-benar tahu seni yang jahat. Sialan, mundur. Bunuh dia. Petik 2. Petik 2. Prajurit klan laut yang tak terhitung jumlahnya meraung, menyerang Yue Zong, mencoba mencapainya, tetapi sia-sia karena mereka semua tersedot kering. Hanya dalam beberapa napas, ada lebih dari selusin ribu prajurit laut yang telah mati di tangan Yue Zong, saat dia terus menyerap kekuatan hidup dari seluruh penjuru. Berhenti. Pada saat itu, ada suara yang kuat dan tegas dari piramida, saat melepaskan energi yang kuat dan suci ke arah pancaran darah. Saat cahaya bersinar ke arah pancaran darah, ada jejak asap, dan bercak-bercak pancaran darah menguap. Cahaya itu terus bersinar dan meluas, menghapus lebih banyak pancaran darah. Kemampuan manipulasi darah Yue Zong yang mengerikan yang belum pernah bisa diatasi oleh siapapun perlahan-lahan terhapus oleh cahaya. Kemasan itu, dengan sebuah pikiran, Yue Zong dengan cepat memanggil kembali pancaran darah yang tersisa ke dalam pelukannya. Piramida emas itu kemudian terbuka, saat Putri Duyung cantik bangkit dari dalam, memegang tongkat biru yang memiliki esensi kayu emas di dalamnya. Dia mengenakan mahkota emas, tubuhnya ditutupi mutiara, rambut panjangnya berwarna biru. Matanya cerah dan jernih, sosoknya sangat memikat, dan penampilannya benar-benar menakjubkan. Yue Zong menatapnya, tatapannya berubah serius, Dewa Laut. Dia memancarkan aura yang kuat saat dia muncul, tampaknya di alam tipe 8. Terlepas dari di mana mereka berada, pembangkit tenaga listrik tipe 8 akan dianggap sebagai tiran. Sebelum bumi berubah, bahkan tidak ada satupun prajurit ilahi tipe 1. Hanya dalam 3 tahun, sudah ada pembangkit tenaga listrik tipe 8. Ini adalah bakat bawaan yang mengerikan dari Dewa Laut. Terlebih lagi, dia tidak memiliki jejak Dewa Iblis seperti Yue Zong, yang dapat berevolusi dengan membunuh bentuk kehidupan lain. Dewa Laut menatap Yue Zong dengan dingin dan sedikit meremehkan, "Kau manusia terkuat, Yue Zong. Bagus sekali, kau kuat. Namun, kau seharusnya tidak datang. Tetaplah di sini dan jadilah budakku, aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, ini akan menjadi hari kematianmu." Yue Zong tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada kegembiraan di matanya, hanya dingin yang tak tertandingi. "Haha. Hanya berdasarkan dirimu, aku kekurangan budak perempuan, dan kau tampak cukup baik. Kau bisa pergi ke sini dan memohon padaku untuk menerimamu. Dengan begitu, aku bisa membiarkanmu hidup, serta menyelamatkan seluruh klan laut di kota ini." Manusia dan klan laut bertarung untuk menguasai bumi, dan hanya ada satu ras yang berkuasa. Pertarungan ini pasti akan terjadi pada akhirnya, itulah sebabnya Yue Zong tidak repot-repot memberikan basa-basi apapun. Mencari kematian.
Dewa Laut meludahkan dua kata ini dengan nada dingin, dan dalam sekejap cahaya biru, tongkatnya mulai bersinar, termasuk inti emas yang tertanam di dalamnya. Cahaya emas terang yang mampu menguapkan Blood Radiances sebelumnya melesat ke arah Yue Zong. Yue Zong mengaktifkan Shadow Steps-nya, saat ia melangkah di udara dan melesat ke arah Dewa Laut dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pikiran dari Dewa Laut, cahaya emas itu terbelah, berubah menjadi banyak sinar yang menembus seluruh langit. Sinar emas yang tak terhitung jumlahnya menembus bayangan Yue Zong, dan satu bahkan melesat ke arah tubuhnya yang sebenarnya. Yue Zong menginginkannya, dan perisai energi yang kuat membeku di depannya. Saat sinar emas jatuh ke perisai, mereka menembusnya dengan mudah, menembaki Yue Zong. Oh, kekuatan yang lumayan. Dia mengeluarkan suara terkejut, saat dia menamparkan sinar emas itu, menyebabkan suara keras saat sinar itu hancur. Setelah menyebabkan sinar cahaya emas menghilang, Yue Zong dengan cepat menembakkan telapak tangan Yin yang level 6 miliknya ke Dewa Laut. Jejak telapak tangan yang kuat yang dipenuhi dengan aura Yang dan Yin dengan cepat menutupi langit, saat melesat ke arah Dewa Laut dengan ganas. Yue Zong tidak dalam suasana hati untuk bersikap sopan, jika dia bisa, dia akan menamparnya sampai mati. Sungguh manusia yang kuat, dia benar-benar tahu teknik yang luar biasa. Merasakan kekuatan telapak tangan Yin Yang, wajah Dewa Laut berubah jelek, saat dia memegang tongkatnya dan menusukkannya ke arah piramida di bawah. Pada saat itu, aura kuno dan suci melonjak keluar. Itu bukan milik Dewa Laut, sebaliknya, melilit tongkat, saat kepala naga emas muncul dari kristal. Itu mengeluarkan kekuatan tirani saat menggeram pada jejak telapak tangan Yin Yang. Hong, setelah suara keras, naga emas itu hancur oleh telapak tangan Yin Yang milik Yue Zong. Sementara serangan itu juga dihancurkan oleh kekuatan di belakang naga emas itu. Yue Zong dapat mencapai level 6 dari Yin Yang Palem, yang memungkinkannya untuk menunjukkan kekuatan 64 kali lipat dari kekuatannya sendiri. Dengan satu jejak telapak tangan, seolah-olah 64 pembangkit tenaga listrik tipe 8 telah menyerang pada saat yang sama. Itu cukup untuk menghancurkan beberapa pembangkit tenaga listrik tipe 8 dalam satu serangan. Dengan gerakan sekuat itu, ditambah dengan tubuh Dewa Iblis Orde ketiga, dalam keadaan yang paling biasa, ia hanya dapat melancarkan 10 kali serangan seperti itu. Begitu debu mereda, dan kedua serangan saling meniadakan, serangan balik yang dihasilkan menyebabkan Dewa Laut menjadi pucat, saat ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya penuh dengan keterkejutan, bagaimana ini mungkin? Sebagai pembangkit tenaga listrik tipe 8, aku bahkan telah meminjam kekuatan piramida kuno untuk menyerang, namun, ia mampu menghadapi seranganku dan sepertinya ia tidak terluka sedikitpun. Ketika Yin Yang Palem dihancurkan, meskipun Yue Zong berada di epicentrum, ia tidak terluka sama sekali. Setelah mencapai tubuh Dewa Iblis tingkat ketiga, fisiknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Hampir tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Pada tahapnya saat ini, bahkan jika dia berada di pusat ledakan, dengan kemampuan bertahan tubuh Dewa Iblis tingkat ketiga, dia tidak akan berada dalam bahaya. Dia mungkin merasakan sakit, sementara beberapa aspek tubuhnya yang lebih lemah bisa terluka. Yue Zong tampaknya tidak keberatan bahwa telapak tangan Yin yang tingkat 6 padam oleh serangan Dewa Laut. Dia melangkah maju dan muncul di depannya, tinju kanannya meninju keluar, terbungkus dalam bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam satu gerakan, dia melemparkan lebih dari 100 tinju. Dewa Laut mengayunkan tongkatnya, matanya berkedip berbahaya saat perisai emas muncul di depannya. Yue Zong meledakkan beberapa kali ke perisai emas, kekuatannya yang kuat meledak, menabraknya seperti binatang buas yang gila. Dalam sekejap, dia menghancurkannya sepenuhnya dan melayangkan tinjunya ke Dewa Laut. Dengan tubuh Dewa Iblis tingkat ketiga, fisik Yue Zong lebih kuat daripada gigi dan cakar beberapa binatang mutasi tipe 8, dan dia lebih suka menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Dewa Laut mengangkat tongkatnya untuk bertahan. Kuang Lang, saat tinjunya menghantam tongkat itu menembus tongkat yang cemerlang itu, menyebabkan kristal itu hancur, sementara tinjunya terus menembus dan menghantam perut Dewa Laut, membuatnya melesat menembus air dengan kecepatan yang luar biasa. Mustahil, bagaimana mungkin manusia sekuat itu? Mustahil, Dewa Laut yang agung tidak akan kalah. Petik 2. Petik 2. Di kota Dewa Laut, banyak ahli menyaksikan dengan ngeri saat Dewa Laut terlempar mundur oleh Yue Zong, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, bahkan keputusasaan.
Tepat pada saat itu, dua wanita cantik teratas dari klan Putri Duyung, keduanya adalah eksistensi tipe 7, keluar dari sudut tersembunyi kuil dan mengangkat tongkat mereka ke arah Yue Zong. Dua sinar biru terang melesat maju, melingkari Yue Zong seperti tali, dan mulai menyerap kekuatannya. Tongkat di tangan dua Putri Duyung tipe 7 itu adalah senjata kuno dan disebut rantai penekan iblis. Mereka sangat sulit ditangani, begitu tertangkap, kekuatan tawanan akan terkuras dengan cepat. Kekuatan harta karun khusus ini tak tertandingi, dan meskipun mungkin tidak efektif melawan keberadaan tipe 9, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tipe 8 masih rentan terhadap tali. Ini adalah salah satu kartu truf kota Dewa Laut. Klan Laut telah menempati harta karun seperti itu, dan di dalam lautan, mereka telah memperoleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari masa lalu. Begitulah cara mereka dapat berkembang begitu cepat. Kalau tidak, bahkan dengan bakat dan potensi bawaan mereka, mustahil untuk mencapai alam tipe 8 dalam waktu sesingkat itu. Hancurkan untukku. Saat dia tersangkut di tali itu, dia mengerutkan kening, dan dengan raungan marah, dia berjuang dan kekuatan bawaan tubuh Dewa Iblis Orde ketiganya meledak. Tali itu langsung terkoyak, hancur berkeping-keping, sementara dia mengiris dengan tangannya, dan dua bilah energi membelah kedua Putri Duyung tipe 7, membunuh mereka dengan segera. Saat dia bertarung dengan mereka, Dewa Laut mengeluarkan batu aneh yang diukir dengan rune dengan ekspresi pucat. Sialan kau, Yue Zong, kau memaksaku. Merusak segelnya, Dewa Laut menggertakkan giginya dan melemparkan batu itu ke dasar laut. Saat batu itu mendarat di tanah, batu itu diserap ke dalam tanah. Saat berikutnya, aura yang kuat melonjak keluar dari kuil dan menyebabkan kota Dewa Laut bergidik. Perlindungan kota Dewa Laut hancur, dan air laut di sekitarnya melonjak ke dalam kota, mengancam untuk menelan segalanya. Tanah di Sigat City mulai runtuh dan terbelah, saat kepala naga Wim raksasa dengan panjang sekitar 1 kilometer mulai muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Saat naga Wim mutan setengah langkah itu muncul, seluruh Sigat City mulai runtuh, dan banyak anggota si klan mulai berjuang untuk melarikan diri. Mereka bisa merasakan teror dan kekuatan dari binatang mutan tipe 9 setengah langkah, dan selama itu dimaksudkan, ia bisa membantai mereka semudah bernapas. Dewa Laut berenang ke arah naga Wim mutan tipe 9 setengah langkah, dan berkata, Tuan Agnis yang mulia, akulah, Alexia, yang melepaskanmu dari segelmu. Tolong hormati sumpahmu, dan bertarunglah untukku, untuk melenyapkan musuhku. Naga Wim menatap Dewa Laut dengan tatapan acuh tak acuh, jadi, kaulah, makhluk lemah, yang melepaskanku dari segel. Dewa Laut Alexia tertawa pelan, benar sekali, akulah yang telah melepaskanmu dari segel 10.000 tahunmu. Agnis memejamkan matanya, merasakan energi atmosfer, sebelum membukanya lagi. Kemudian ia menoleh ke arah Yue Zong, inikah manusia yang kau ingin aku bunuh? Ketika Yue Zong mendengar kata-kata itu, tubuhnya menegang, tangannya mengepal, saat ia mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Binatang mutasi tipe 9 setengah langkah benar-benar mengerikan. Energi dan kekuatan yang dipancarkan Agnis jauh lebih tebal dan kuat daripada pembangkit tenaga tipe 9 biasa. Ia hanya kurang memahami hukum spasial. Jika tidak, begitu ia memahaminya, ia akan segera bangkit dan mampu mendominasi pembangkit tenaga tipe 9 lainnya. Alexia menggertakkan giginya dan menunjuknya, benar sekali, aku perintahkan kau untuk segera membunuhnya. Agnis mengalihkan pandangannya ke Alexia, kembali ke Yue Zong, sebelum kepala naga Wimnya yang besar tiba-tiba membuka rahangnya dan menghantam Alexia tanpa peringatan. Dewa Laut tidak menyangka binatang mengerikan yang dilepaskannya tiba-tiba menyerangnya, dan tanpa persiapan apapun, dia langsung ditelan oleh Agnis. Lumayan, sudah lebih dari 10.000 tahun, untuk berpikir aku bisa menikmati rasa dari pembangkit tenaga listrik tipe 8 saat aku dilepaskan. Lumayan sama sekali. Agnis menjilat bibirnya, sebelum tertawa licik, melepaskanku, dan kau pikir kau bisa memerintahku seperti anjing. Putri Duyung kecil, kau tidak memiliki kualifikasi untuk ingin menjadi tuanku. Dewa Laut sudah mati. Ya Tuhan, Dewa Laut yang perkasa sudah mati. Petik 2 petik 2. Melihat Alexia dikonsumsi oleh naga Wim mutasi tipe 9 setengah langkah, anggota klan Laut semuanya ketakutan, moral dan keyakinan mereka hancur. Pada saat itu, mereka semua mencoba melarikan diri. Yue Zong sendiri juga memiliki ekspresi dingin, saat dia mundur perlahan dan diam-diam,
Meskipun Agnes telah meluncurkan serangan diam-diam, untuk dapat membunuh Alexia tipe 8 dalam sepersekian detik, itu membuktikan bahwa dia memang kuat. Bahkan jika dia menunjukkan semua kartu trufnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan binatang mutasi ini. Agnes mengalihkan pandangannya ke arah Yue Zhong sambil berkata dengan nada malas, "Manusia, siapa namamu? Tidak perlu mundur, aku tidak punya niat buruk padamu. Kecuali jika kamu menyinggungku terlebih dahulu, aku tidak akan memperlakukanmu seperti musuh." Yue Zhong menjawab dengan hormat, "Aku Yue Zhong, Agnes Senior. Agnes ini adalah orang tua yang tidak bisa mati, yang telah disegel selama 10.000 tahun. Kekuatannya mengerikan, dan dia seharusnya mengetahui rahasia dunia. Bagaimanapun juga, itulah tujuan Yue Zhong datang, bersikap hormat tidak akan menyakiti siapapun." Agnes menatap Yue Zhong dan bertanya, "Apakah dunia mengalami mutasi lagi?" Yue Zhong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lagi. Memang benar dunia sedang bermutasi. Senior, di masa lalu, apakah dunia ini pernah mengalami perubahan sebelumnya?" Ada kilatan aneh di mata Agnes, saat ia mengenang masa lalu. Benar sekali. 10.000 tahun yang lalu, dunia ini pernah mengalami mutasi, karena sebagian besar peradaban yang maju dan makmur musnah, dan semua bentuk kehidupan cerdas pun mati saat itu. Aku juga telah disegel di bawah laut selama 10.000 tahun. Yue Zhong merasakan jantungnya bergetar. Benar sekali, ada senjata kuno aneh yang muncul baru-baru ini, itu pasti peninggalan peradaban masa lalu. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah seperti Agnes pun disegel, jangan bilang ahli terkuat saat itu sudah berada di alam tipe 9, atau bahkan seseorang yang telah melintasi alam tipe 10 yang legendaris. Namun, jika ada ahli seperti itu, dia pasti telah mendominasi bumi. Mengapa tidak ada tanda-tanda orang seperti itu? Yue Zhong bertanya, "Senior Agnes, bolehkah saya bertanya tentang dunia dan Tuhan?" Ada desas-desus bahwa ada sesuatu di bawah laut ini yang dapat mencerahkan seseorang tentang rahasia dunia. Rupanya itu adalah binatang mutasi berusia 10.000 tahun ini. Ketika Agnes mendengar kata-kata itu, ada kilatan ketakutan di matanya, saat ia ragu-ragu sebelum mendesah, "Sejujurnya, saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu ini, semua bentuk kehidupan dari 800 dunia hanyalah pion di kandang Tuhan, terlepas dari mana Anda berasal. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 hanyalah cacing yang lebih kuat. Hanya mereka yang melintasi alam itu yang dapat mengendalikan hidupnya sendiri." Petik 2. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik biasa berkultivasi dengan seluruh pikiran dan waktu mereka, mereka tidak akan dapat menembus kemacetan tipe 9 dalam 10.000 tahun. Berdasarkan apa yang aku ketahui, dalam 800 dunia ini, selama jutaan tahun terakhir, hanya ada 20 karakter yang menantang surga yang telah menerobos alam tipe 9, mencapai alam tipe 10 yang legendaris dan meninggalkan batas-batas dunia ini, menuju beberapa domain yang tidak diketahui. Wajah Yue Zhong berubah ketika dia mendengar ini, 1.000.000 tahun, dan hanya 20 yang berhasil menerobos. Sepertinya itu sangat sulit. Setiap dunia telah diperintah oleh beberapa peradaban yang kuat di beberapa titik waktu, dengan banyak ahli. Bakat jelas tidak kurang. Dalam keadaan seperti itu, untuk berpikir hanya ada 20 pembangkit tenaga listrik tipe 10. Itu adalah jumlah yang sangat kecil. Kepala Agnes menggeleng, dan memperlihatkan sebuah pintu di bawahnya. Di balik 800 dunia di dalam sangkar Tuhan ini, ada sebuah dunia yang dikenal sebagai dunia Dewa Agung. Di setiap dunia yang memiliki ahli tipe 9, atau dunia yang bermutasi, pasti ada pintu yang mengarah ke dunia Dewa Agung. Tidak ada batasan bagi para ahli yang ingin menuju ke sana. Jumlah ahli di sana banyak, dan Anda mendapatkan berbagai macam karakter, dengan banyak sumber daya. Ada lebih dari 1.000 ahli tipe 9 di sana. Bahkan ada beberapa yang berada di puncak alam tipe 9. Pintu yang mengarah ke sana ada di sini. Selama Anda melewatinya, siapa tahu, Anda mungkin memperoleh lebih banyak pengetahuan dari dunia Dewa Agung. Yue Zhong menatap pintu di bawah Agnes. Matanya berkedip dengan kilatan aneh, tetapi dia tidak bergerak. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menunjuk ke pintu, dan cahaya hitam membeku membentuk seorang wanita cantik, yang memasuki gerbang. Tidak lama setelah itu, Meh cantik, yang dikendalikan oleh Bai Yi, kembali melalui gerbang, mengangguk ke Yue Zhong. Ini benar-benar dunia baru, dan energinya tampaknya lebih tebal dan lebih kuat daripada bumi yang bermutasi saat ini.
Setelah mendapatkan konfirmasi dari Bai Yi, Yue Zong tersenyum pada Agnes. Senior Agnes, bisakah aku menyusahkanmu untuk mundur sekitar 50 li untuk sementara waktu? Karena gerbang itu berada di bawah Agnes, jika ia memutuskan untuk menggigit Yue Zong saat ia terbang melewatinya, ia tidak akan berdaya. Agnes menyipitkan mata, dan berbicara dengan suara yang sulit dibedakan apakah ia geli atau kesal. Kau tidak percaya padaku. Yue Zong terkekeh, Senior Agnes, bukannya aku tidak percaya padamu. Namun, aku tidak pernah suka menyerahkan hidupku di tangan orang lain. Agnes menjawab tanpa mengedipkan mata, dan jika aku menolak, apa yang akan kau lakukan? Yue Zong berbicara dengan sikap tegas, kalau begitu aku hanya bisa memilih untuk mundur, dan kembali lain waktu. Pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah terlalu menakutkan. Jika Yue Zong benar-benar berenang ke sana, itu akan menjadi tindakan bodoh. Agnes baru saja menunjukkan betapa cepatnya ia membalik, memakan Dewa Laut Alexia dalam sekejap. Itu jelas tidak baik. Lebih jauh, Agnes benar-benar tahu bahwa Yue Zong memiliki jejak Dewa Iblis, ia praktis seperti Tang San Zhang baginya. Jika ia bisa memakan Yue Zong, siapa tahu, ia mungkin benar-benar berevolusi ke alam tipe 9. Tidak ada yang bisa menahan daya tarik seperti itu. Agnes mendesah pelan, sambil memutar kepalanya yang besar, dan berjalan menjauh. Baiklah, karena kau tidak percaya padaku, aku hanya bisa menjauh. Tubuhnya sangat besar, dengan satu gerakan, seluruh dasar laut tampak bergetar. Tiba-tiba, tanah di bawah Yue Zong terbelah, saat seekor ular bertanduk tunggal muncul, giginya tajam dan rahangnya busuk, ia mencoba menggigit Yue Zong. Kecepatan ular raksasa bertanduk tunggal itu sangat cepat, dengan prinsip dan hukum air di balik gerakannya. Tampaknya tidak ada hambatan air sama sekali, karena kecepatannya mencapai 20 kali kecepatan suara. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 akan merasa sulit untuk menghindari gigitan itu. Pada saat itu, hati Yue Zong waspada dan dia segera menyalurkan domain Dewa Iblis, membentuk wilayah yang kuat di sekelilingnya. Dia kemudian menghilang dengan satu pikiran, muncul kembali di sisi Dewa Domain. Agnes, yang ekspresinya ramah sebelumnya, sekarang menjadi buas, saat dia tertawa jahat, domain Dewa Iblis, seperti yang diharapkan, kamu seorang oracle. Kamu terlalu waspada, nak. Bersikaplah baik dan biarkan aku memakanmu, oke. Seperti ini, kita berdua bisa berada dalam satu tubuh, saat aku menerobos alam tipe 9 dan menjadi legenda tipe 10.